Poin krusialnya adalah siapapun yang memperjuangkan keadilan, perlindungan negara tidak hanya diberikan kepada saksi dan korban, tetapi juga kepada setiap orang yang memperjuangkan keadilan, termasuk pembela hak asasi manusia beserta keluarganya, sebagai bagian dari sistem peradilan yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan manusia. Pak Wamenkum, aku titip masukan, ini yang tambahan pasal pembela HAM. Siap. Makasih ya. Mohon dukungannya ya Pak. Mohon dukungannya untuk pasal pembela HAM. Ya ini nih ke Ibu Panja. Masukan aku Bu. Kami sahabat Waman kita berjuang memasukkan pasal baru insya Allah tentang pasal pembela HAM. Titip ya Ibu ya. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah terkait bagaimana perlindungan saksi dan korban itu tidak hanya melindungi mereka yang disebut sebagai saksi atau korban atau ahli dan seterusnya yang tadi disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM. Poin krusialnya adalah siapapun yang memperjuangkan keadilan, perlindungan negara tidak hanya diberikan kepada saksi dan korban, tetapi juga kepada setiap orang yang memperjuangkan keadilan, termasuk pembela hak asasi manusia beserta keluarganya, sebagai bagian dari sistem peradilan yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan manusia. Tadi juga berkomunikasi, alhamdulillah, dari Wakil Menteri Hukum dan HAM dan juga Ketua Panjanya, nanti Ibu Dewi Asmara. Tadi masukan sudah saya sampaikan terkait adanya setidaknya pasal tambahan baru tentang perlindungan bagi mereka yang disebut dengan pembela hak asasi manusia. Setidaknya ada satu pasal lah. Saya sudah menyusun juga dengan ada 9 ayat di situ. Dan di dalam RUU ini tentu saja kami sangat berharap ada penguatan terhadap lembaga perlindungan saksi dan korban, di mana perlindungan itu bukan hanya ketika orang melapor. Sekarang LPSK katakanlah hanya bisa merespon ketika ada laporan. Nah, dengan RUU yang baru ini, penguatan terhadap LPSK juga menjadi penting. Bagaimana LPSK bisa melakukan semacam perlindungan tanpa harus ada orang yang celaka parah dulu atau sampai mati gitu ya. Kalau di KUHP baru 1/2023 namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, heavy-nya tentu lebih persoalan sanksi bagi pelaku. Nah, ini menurut saya, analisis sementara saya adalah RUU Perlindungan Saksi dan Korban mengkoreksi beberapa poin, tidak untuk melawan apa yang ada di KUHP, justru menjadi penyeimbang. Kalau di KUHP sekali lagi itu fokusnya lebih pada sanksi bagi pelaku, maka di RUU Perlindungan Saksi dan Korban fokusnya, substansi perlindungannya adalah kepada saksi dan korban dan seluruh pembela keadilan, termasuk para pembela HAM beserta keluarganya. Sehingga RUU tentang perlindungan saksi dan korban ini sesungguhnya juga kita harus memperkuat suatu sistem anti-SLAPP, anti kriminalisasi terhadap para pejuang keadilan, terhadap saksi dan korban, termasuk teman-teman media, termasuk teman-teman pengacara yang selama ini membela misalnya dalam kasus-kasus tertentu ya, aktivis pembela hukum begitu, yang pro bono, yang memperjuangkan masalah hukum masyarakat kecil yang ingin mendapatkan keadilan, kan itu juga sering berbalik malah kemudian mereka diintimidasi. Assalamualaikum besti-besti lu seluruh Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita Justice for Nikita Mirzani. Nah, Indonesia, aku perjalanan menuju Komisi Yudisial untuk mendampingi kuasa hukum dan keluarga dari Nikita Mirzani. Aku menilai ini hasil konstruksi sementaraku, ada anomali kejanggalan proses peradilan yang cukup langka. Bagaimana kemudian di pengadilan tinggi itu ada hal fundamental perubahan yang kemudian ini dikukuhkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Agung. Akunya jadi bertanya-tanya, apakah kejanggalan itu hanya karena persoalan prosedural atau ada sesuatu udang di balik gorengan? Jadi ada beberapa catatan hasil analisis sementara aku terhadap putusan dari persidangan Nikita Mirzani. Pertama adalah soal proses pengambilan putusan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Aku merasa perlu didalami adalah perubahan fundamental dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi tanpa indikasinya, tanpa fakta baru. Dan aku bertanya-tanya, apakah majelis di pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan ulang yang memadai dan apakah ada indikasi konflik kepentingan atau tekanan eksternal. Ini penting untuk terus diusut. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana investigasi kecepatan putusan kasasi Mahkamah Agung yang kurang lebih hanya membutuhkan waktu 24 jam. Ini janggal.
lazim ya, atau memang akan dikembangkan proses cepat kilat ini untuk semua kasus. Rekomendasi yang kedua adalah investigasi kecepatan putusan kasasi Mahkamah Agung. Ini cepet banget, kurang lebih 24 jam itu keluar putusan kasasi. Nah, aspek yang menurut si akunya perlu didalami adalah proses distribusi memori kasasi hingga putusan dalam 1 hari. Apakah hal ini sesuai dengan standar operasional prosedur internal Mahkamah Agung? Nanya dengan lembut. Yang kedua adalah potensi pelanggaran hak terdakwa untuk mendapatkan proses yang adil atau fair trial. Nah, landasannya kecepatan ekstrim dapat mengindikasikan, indikasi loh nggak nuduh, tidak adanya pemeriksaan berkas yang mendalam. Hal yang ketiga adalah menyangkut ketersediaan salinan putusan Mahkamah Agung yang sampai hari ini tim kuasa hukum, pihak keluarga maupun pihak Nikita Mirzani sendiri infonya belum menerima salinan putusan resmi begitu. Aku jadi pengen bertanya, apakah keterlambatan distribusi salinan putusan ini wajar dan apakah ada indikasi penyembunyian pertimbangan hukum yang indikasinya kontroversial. Yang keempat adalah publikasi temuan untuk transparansi publik. Kasus ini telah menyita perhatian publik secara luas. Komisi Yudisial menurut si akunya memiliki kewenangan untuk menerbitkan laporan hasil pengawasan yang dapat diakses publik meskipun tanpa menjatuhkan sanksi, dan ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Nah, Indonesia si akunya lagi di Komisi Yudisial, kali ini mendampingi kasus dari besti kita Nikita Mirzani. Di sebelah kiri saya Pak Usman, ini kuasa hukumnya, dan di sebelah kanan saya kakak kandungnya Bang Edwin. Kita akan memberikan laporan tidak untuk mengintervensi proses hukum karena memang sudah putus. Kita akan berkomunikasi dengan pihak Komisi Yudisial yang memiliki wewenang untuk mengawasi etika perilaku para hakim, dari hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung. Yuk kita bertemu dengan pihak Komisi Yudisial. Let's go. Perkara ini sendiri sangat tidak logis diputus dalam waktu 1 hari. Harapan saya adalah keadilan itu bisa didapatkan seadil ini. Kalau memang salah, jelaskan tentang kesalahannya. Kita kami di sini bukan tangan politik yang Bapak sampaikan tadi tidak berdasarkan sistem kami. Ada indikasi kejanggalan yang cukup serius. Putusannya cepat, tapi pemberitahuan resminya sampai sekarang belum ada. Nah, Indonesia udah menyaksikan tadi bagaimana kita berkomunikasi dengan Komisi Yudisial yang luar biasa, memberikan responnya selalu seperti itu. Jadi jangan khawatir, asal isi formulir dengan benar. Dan ini pengaduan dari kuasa hukum Ibu Nikita Mirzani, Pak Usman SH sebagai kuasa hukumnya sudah diterima dengan nomor 0528-5 Romawi 2026-P. Dan sekali lagi, Indonesia adalah negara hukum, tapi hukum itu bisa tegak kalau kita perjuangkan bersama. Terus bersuara Indonesia, never give up. Kita berjuang, sekali lagi hashtag kita Justice for Nikita Mirzani. Salam sopan Indonesia. Mwah. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.